Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Diego Costa tinggalkan Atletico Madrid. Diego Costa resmi diputus kontraknya oleh Atletico Madrid. Pengumuman hengkangnya Costa dari Atletico disampaikan Los Rojiblancos di laman klub. Pemain berkebangsaan Spanyol itu resmi meninggalkan Wanda Metropolitano pada Selasa 29 Desember 2020. Atletico Madrid dan Diego Costa telah mencapai kesepakatan untuk pemutusan kontrak sang striker yang akan berakhir pada 30 Juni 2021. Penyerang tersebut meminta untuk meninggalkan klub karena alasan pribadi beberapa hari yang lalu dan pada hari Selasa menandatangani pemutusan kontraknya. Begitu pernyataan resmi yang dirilis Atletico. Simeone tak terima dengan hukuman FA untuk Trippier. Trippier dijatuhi skor 10 pekan oleh FA karena masalah taruhan. Ia dinyatakan terbukti dalam 4 dugaan. FA pun menjatuhkan skor 10 pekan yang berlaku secara global plus denda 70.000 pound sterling atau sekitar 1,34 miliar rupiah. Dengan hukuman itu, Kieran Trippier pun harus absen di 13 pertandingan Atletico. Pelatih Atletico Diego Simeone tak habis pikir dengan hukuman tersebut. Kami merasa itu tidak adil dan berharap hukuman ini bisa direvisi karena kerugian yang ditimbulkan terhadap Atletico. Ujar Simeone dikutip dari Sky Sport. Mourinho ingin reuni dengan Sergio Ramos di Tottenham. Saat ini Sergio Ramos disebut-sebut hendak mencari tantangan baru setelah 15 tahun di Santiago Bernabeu. Kontrak bek tengah 34 tahun asal Spanyol itu akan habis pada musim panas nanti. Menurut London Evening Standard, Jose Mourinho terus memantau situasi terkait Sergio Ramos. Ia memang membidik pemain baru kaya pengalaman untuk memperkuat lini belakang Tottenham. Jika Jose Mourinho serius membidik Sergio Ramos dan Tottenham Hotspur benar-benar melakukan pendekatan saat bursa transfer musim dingin dibuka, bukan tak mungkin pemain bersangkutan akan pindah dengan free transfer. Tentu saja dengan catatan Real Madrid dan Sergio Ramos tidak menyepakati sebuah kontrak baru yang memperpanjang masa tinggalnya di klub raksasa Spanyol itu. Brighton versus Arsenal, The Gunners menang 1-0. Brighton versus Arsenal berlangsung di Amex Stadium. Di babak pertama tak banyak peluang yang tercipta. Arsenal boleh unggul penguasaan bola tetapi tidak efektif menciptakan peluang. Sebaliknya, Brighton pede dengan serangan balik dengan membuat 8 tembakan. Skor 0-0 menutup paruh pertama. Di babak kedua akhirnya Arsenal bikin gol lewat pemain pengganti Alexander Lacazette di menit ke-66 dan jadi satu-satunya gol di laga tersebut. Run on Burn here, Lacazette, first touch, second touch, goal! What a... Arsenal pun sementara naik ke peringkat 13 dengan 20 poin, sementara Brighton di peringkat 17 dengan 13 poin. Leeds United ngambuk, West Brom dibuat hancur 5-0 di kandang sendiri. Leeds United sukses merebut 3 poin dari kandang West Brom. Tak tanggung-tanggung, Leeds mampu menghancurkan tim tuan rumah dengan skor telak 5-0. 5 gol Leeds dicetak oleh gol bunuh diri Romain Sawyers di menit ke-9. Oh, there's a bad back pass. Oh, there's an own goal. Esjan Alioski di menit ke-31. For big shout for handball. Breaks out for Alioski. Oh, what a strike! Jack Harrison di menit ke-36. It's the ball through. Harrison's in front of goal. Harrison! Terrific! Rodrigo Moreno di menit ke-40. Click onto Rodrigo. And it's gone in! Dan Rafinha di menit ke-72. On the edge of the penalty area. And he's found room for the shot! Dengan hasil ini, Leeds merangsek ke peringkat 11 dengan raihan 23 poin, sedangkan West Brom berada di peringkat ke-19 dengan raihan 8 poin. Burnley menang tipis atas Sheffield United. Bermain di Turf Moor, Sheffield sangat menguasai jalannya pertandingan. Mereka terus menggempur pertahanan Burnley.
Namun malah Burnley yang mampu mencetak gol di menit ke-32 lewat aksi Ben Mee. Does do deep towards the back post and a one. Burnley lead and it's the skipper. Skor 1-0 untuk kemenangan Burnley pun bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Burnley berhasil menambah poin mereka menjadi 16 dan berada di peringkat ke-16, sedangkan Sheffield semakin terbenam di dasar klasemen. MU versus Wolves, setan merah menang dramatis. Manchester United menjamu Wolverhampton Wanderers di pekan ke-16 Liga Inggris. Manchester United mengendalikan permainan. Sesekali Wolves mengancam dengan serangan balik. Laga terlihat akan berakhir imbang. Sebelum Marcus Rashford mencetak gol di penghujung laga. Rashford goes for goal, deflected. Scores! Skor 1-0 untuk kemenangan MU pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini United berhasil naik ke peringkat kedua dengan raihan 30 poin, sedangkan Wolverhampton tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 21 poin. Di laga lainnya, Southampton bermain imbang 0-0 dengan West Ham. Barcelona versus Eibar, Blaugrana diredam 1-1. Barcelona menjamu Eibar di Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol. Bermain sangat dominan, Barcelona tidak bisa menemukan jalan keluar di babak pertama yang tuntas 0-0. Alih-alih unggul lebih dulu, Barcelona malah kecolongan di menit ke-57 dari kesalahan sendiri. Quique Garcia dengan tenang menaklukkan Marc-Andre ter Stegen. Is the opportunity for Quique 1-0. Eibar. Ousmane Dembele menyamakan kedudukan 10 menit berselang. Firpo cuts it across, nobody gets on the end of it. Dembele with the equalizer. Tapi tak ada gol lain selepas itu. Barcelona pun harus puas dengan 1 poin. Dengan hasil ini Barcelona masih tertahan di posisi 6 klasemen Liga Spanyol dengan 25 poin dari 15 laga. LC versus Madrid, Eden Hazard siap comeback. Hazard mengalami cedera otot saat Madrid bertanding melawan Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol pada akhir November lalu. Cedera tersebut memaksa Hazard menepi selama 2 pekan. Pekan lalu, ex-pemain Chelsea itu sudah terlihat kembali berlatih. Hazard juga sudah kembali masuk ke skuad saat Madrid menjamu Granada pada pekan lalu. Namun, pemain berusia 29 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan. Kini Zinedine Zidane mengkonfirmasi bahwa Eden Hazard akan dimainkan saat Real Madrid tandang ke markas LC dalam lanjutan Liga Spanyol, Kamis besok. Zidane akan memberi Hazard kesempatan main meski tidak lama. Kemenangan adalah obat terbaik untuk Arsenal. Hari-hari cerah mulai menghampiri Arsenal. Pada Rabu 30 Desember dini hari tadi, klub berjuluk The Gunners sukses meraih kemenangan atas Brighton dalam laga lanjutan Premier League dengan skor tipis 1-0. Sang pelatih Mikel Arteta lega dengan hasil yang didapatkan anak asuhnya tersebut. Kami tahu bahwa kami kesulitan dengan hasil. Fakta bahwa kami menang atas Chelsea menjadi sebuah dorongan besar. Bisa datang ke sini dan meraih kemenangan sangat penting buat kami, ujarnya kepada Amazon Prime usai laga. Obat terbaik adalah kemenangan. Ini sudah menjadi dunia dan cerita yang berbeda. Gambarnya mulai terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Lanjutnya. Jelang hadapi Newcastle, Klopp punya kabar baik untuk fans Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memiliki sebuah kabar baik jelang timnya bertanding melawan Newcastle United pada Kamis 31 Desember nanti. Kabar baik itu terkait bahwa salah satu pemainnya yakni Thiago Alcantara ini sudah mulai bisa latihan bersama rekan-rekan setimnya lagi. Ia pun berharap Thiago bisa dengan segera benar-benar fit agar dapat dimainkan di pertandingan The Reds selanjutnya. Sayangnya, Klopp mengaku belum bisa membawa Thiago di pertandingan Newcastle versus Liverpool nanti. Jadi, dalam laga terakhir Liverpool di 2020 nanti, Thiago masih akan diistirahatkan oleh Klopp. Pilihan tersebut diambil Klopp karena ia tak mau mengambil resiko untuk memainkan Thiago yang baru benar-benar sembuh dari cedera lututnya. Werner dan Havertz sudah bikin Chelsea kecewa. Timo Werner dan Kai Havertz masih belum memenuhi ekspektasi di Chelsea. Kedua pemain timnas Jerman itu dinilai mengecewakan The Blues.
Soal gol, Werner baru 4 kali membobol gawang lawan. Kontribusi Havertz baru sebiji gol. Ex-pemain Chelsea, Chris Sutton, menilai bahwa tekanan untuk Lampard kini lebih besar karena belanja yang banyak. Gelontoran uang lebih dari 200 juta pound sterling dibelanjakan untuk memperkuat skuad. Timo Werner merupakan kekecewaan besar dan Kai Havertz juga. Saat Anda membelanjakan uang banyak, maka tekanan ada di Lampard di musim ini dan itu tidak terjadi di musim lalu, kata Sutton di BBC. Dampak krisis ekonomi, Manchester United bisa dapatkan bintang Barcelona. Raksasa sepak bola Liga Inggris Manchester United dikabarkan sedang dalam posisi unggul atau menguntungkan untuk memboyong pemain Barcelona Ousmane Dembele di bursa transfer 2021. Melansir dari Sportskeda, Barcelona memang ingin mempertahankan Dembele. Akan tetapi, klub Spanyol tersebut sedang krisis finansial akibat penyebaran COVID-19 yang sampai sekarang terus merebak. Disinilah posisi Manchester United sedang diuntungkan. Mereka akan menunggu sampai bursa transfer musim panas 2021 untuk memboyongnya ke Old Trafford. Pelatih mereka Ole Gunnar Solskjaer tak perlu memikirkan Jadon Sancho lagi jika sudah mendapatkan Dembele. Juan Laporta sebut Barcelona tak becus urus Lionel Messi. Kandidat Presiden Barcelona Juan Laporta menyebut manajemen Blaugrana tak becus dalam mengurus mega bintangnya Lionel Messi. Juan Laporta menyalahkan Barcelona karena gagal membuat Lionel Messi nyaman berada di Camp Nou. Ada dua situasi yang terjadi akibat penanganan dari manajemen yang buruk, kata Laporta seperti dilansir dari AS. Situasi yang kemudian diperparah oleh COVID-19, namun kekeliruan manajemen telah berujung pada kondisi Lionel Messi seperti sekarang. Kedua situasi tersebut seharusnya bisa diselesaikan, kondisi klub dan masalah Leo, semoga saja, tambahnya. Puas dengan skuad Madrid, Zidane putuskan enggan beli pemain di musim dingin 2021. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengaku sangat puas dengan skuadnya saat ini. Gara-gara hal itu, ia pun mengaku tak berpikir untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin 2021 pada Januari mendatang. Tentu hal itu terdengar cukup mengagetkan. Pasalnya, banyak pihak yang mengira Madrid akan melakukan belanja pemain setelah pada musim panas 2020 kemarin, mereka tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendatangkan pemain baru. Zidane hanya akan memaksimalkan para pemain Madrid saat ini sampai musim 2020-2021 berakhir. Jadi seluruh pemain Madrid yang ada di skuadnya saat ini pun akan diusahakan Zidane untuk dipertahankan. Langkah AC Milan rekrut Luka Jovic diganggu Wolverhampton. Langkah AC Milan mendapatkan tanda tangan penyerang Real Madrid Luka Jovic diganggu Wolves. Klub Liga Inggris itu berniat meminjam sang striker pada Januari mendatang untuk menggantikan Raul Jimenez yang cedera. Sayangnya, misi Milan dan Wolves tampaknya bakal terbentur restu Madrid. Petinggi Los Blancos kabarnya lebih tergoda untuk melepas Jovic ke Borussia Dortmund. Hal itu sengaja mereka lakukan untuk memuluskan langkah mendatangkan Erling Braut Haaland ke Santiago Bernabeu. Sepakat, Inter Milan siap lepas Raja Nainggolan ke Cagliari lagi. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Inter Milan dikabarkan sudah bersepakat untuk mendepak pemain berdarah Indonesia Raja Nainggolan ke klub ini di bursa transfer 2021. Nasib Raja Nainggolan di Inter Milan tampaknya memang tak bertambah baik usai pulang dari masa pinjaman di Cagliari. Musim ini sang pelatih Antonio Conte hanya memainkannya sebanyak 5 kali. Sekarang melansir dari laman portal berita olahraga Football Italia, Inter ternyata sudah memutuskan untuk meminjamkan Nainggolan kembali ke Cagliari seperti musim lalu. Cagliari sendiri diyakini membutuhkan jasa sang pemain untuk mengisi posisi dari Marco Rocca, gelandang mereka yang tengah mengalami cedera parah dan bakal absen selama berbulan-bulan. Diego Costa kena sanksi andai gabung ke Madrid atau Barcelona. Diego Costa akan disanksi Atletico Madrid apabila dia bergabung ke Real Madrid atau Barcelona. Hal itu sesuai dengan kesepakatannya dengan Los Colchoneros. Menukil laporan Football Espana, kedua pihak sepakat dengan klausul khusus yang mencegah Costa pindah ke 3 tim elit La Liga. Ketiga klub tersebut yakni Real Madrid, Barcelona, dan Sevilla.
Apabila Costa melanggar klausul tersebut, maka Atletico berhak menjatuhkan sanksi kepadanya. Costa bakal dihukum denda sebesar 25 juta euro atau sekitar 432 miliar rupiah andaikan dia memutuskan bergabung ke salah satu klub tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!